menjadi bagian dari setiap kami, itu biar kami miliki secara sempurna Tuhan, dan secara full. Anugerah-Mu ada di dalam setiap kami. Tenangkan jiwa kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus, benar-benar kami undang Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Aku yang menyampaikan itu terbatas dengan ukuran manusia, tapi Engkau mampu memberikan revelation, mampu memberikan pewahyuan yang baru dari setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih buat undangannya Pak Heri dan semua. Saya memang ada di Sydney sih, tapi saya lahir di Indonesia. Saya dari tahun 88 saya di Australia. Dan saat ini saya mengembalakan jemaat namanya The Body of Christ Mission Center. Artinya tubuh Kristus. Kita ini semua tubuh Kristus kan. Oke. Di dalam kesederhanaan saya mau menyampaikan sesuatu, dan saya berharap firman Tuhan yang tidak sederhana itu bukan hanya menegur kita, bahkan menggilus kita. Menabrak kita dan menggilus kita. Karena gini, kita percaya nggak? Apa yang kita tahu tentang kekristenan itu masih terlalu sedikit atau terlalu kecil dibanding dengan apa yang kita tidak tahu. Setuju kan? Tapi bodohnya orang Kristen, mereka terlalu puas dengan apa yang mereka miliki dan terus tiap minggu, dan kehidupannya sama terus. Ini lakinya 99% ya, cuma ada satu ibu. Coba ya, kita ke Jepang beli baju kimono atau baju tidur dari silk, harganya $3.000. Kita kasih istri saya, istri bapak semua gitu. Tapi itu 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini istri kita pakai. Tahu nggak warnanya? Tadinya kan kembangnya bagus merah. Sekarang warnanya udah nggak tahu, di coklat-coklat. Bolong di sini gitu kan. Enak, habis dingin katanya. Kira-kira suami kira-kira mana? Suka nggak? Hah? Suka. Masa melihat istri begitu bajunya nggak suka, kan berarti kita nggak suka istri kita pakai baju yang sama sudah 30 tahun yang lalu. Tapi kekristenan kita apa istilahnya, kita memperlakukan Tuhan itu seperti gembel, padahal dia raja di atas segala. Amin. Ini loh. Dan kita seringkali, saya butuh ini. Seringkali gini ya. Kalau saya bilang ini, siapa yang butuh lawatan Tuhan di sini? Terlambat. Terlambat. Karena apa? Ada 3 hal yang sudah terjadi. Sudah saya katakan. Yang pertama, Immanuel, apa artinya? God with us. Tuhan itu bersama kita. Paskah itu God for us. Tuhan itu untuk kita. Pentekosta artinya apa? God in us. Di dalam kita. Perlu nggak kita dilawat Tuhan? Nggak perlu lagi. Tapi kenapa kita masih bodoh dan dibodohi dengan iblis? Kita butuh lawatan, sehingga kita ini nggak punya power. Kita ini nggak tahu siapa kita. Saudara mau punya pisau, tahu kan pisau? Kalau saudara pernah makan sashimi kan? Sashimi itu nggak kayak golok. Dia cuma sekali potong ikan. Nggak digodok gitu, itu gergaji namanya. Itu ikannya langsung putus. Tapi saudara nggak tahu cara pakainya, ya kan?
tetap aja ada di dalam lemari, berfungsi nggak? Tidak. Ini kebenaran. Makanya kekristenan itu kalau kita tinjau dari kedagingan kita nggak bisa. Tidak ada siapapun yang mampu untuk melakukan segala sesuatu menurut pikiran daging. Karena Tuhan itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 katakan apa? Tuhan itu adalah roh. Kalau mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Anak saya sekarang sudah 20 berapa? Makanya saya kemarin hari Minggu kita ngerayain ulang tahun saya ulang tahun dia early karena sebenarnya hari Jumat dia ulang tahun. Emaknya karena dia lahir di sana, emaknya kalau mau ngomong sama anak saya itu mesti pakai bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Inggris anak saya nggak ngerti. Saya belajar Taiwan, belajar Mandarin susah bener. Tapi giliran saya ke Taiwan, anak-anak umur 5 tahun, wah Mandarinnya jago semua tuh. Saudara bisa ketawa kan? Berarti apa? Berkomunikasi dengan orang Chinese, orang Taiwan harus dengan Mandarin. Dengan orang Australia harus dengan bahasa Inggris. Dengan Tuhan kita tidak bisa berbicara sesuai dengan daging kita. Kalau saudara masih memperlakukan Tuhan, ya kayak doa kita aja. Ya di sini saya harap nggak ada. Pernah nggak doa gini atau dengar? Atau saudara sendiri yang mimpin doa. Ayo kita berdoa, kita goncangkan kerajaan surga katanya. Kita rubah hati Tuhan. Bini lu aja lu rubah susah, Tuhan lu mau rubah. Ngerti? Kita waktu berdoa bukan sedang merubah Tuhan, tapi kita berusaha meletakkan diri kita untuk dirubah Tuhan. Amin. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kita enggak loh, pendeta juga banyak. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Makanya sekarang banyak orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan bilang gini. Tuhan kan berapa kali bilang gini, marilah kita jadikan manusia segambar dengan kita kan. Tapi kita enggak sekarang. Marilah kita ciptakan Tuhan segambar dengan. Coba kalau doa, Tuhan selamatkan Tomang, ya kan? Tuhan yang disuruh selamatkan itu Tomang. Padahal Tuhan bilang, pergi, kamu yang pergi. Kekristenan itu bukan bentuk agama. Kalau kita masih menilai dengan agama, kita nggak akan bisa. Tadi Pak Yusuf ya bilang, carilah dahulu, cari dulu, baru ditambahkan. Kalau nggak dicari yang ini, nggak bisa. Kita mau ke Bandung nih Pak, naik mobil, kunci mana kunci kata istri, nggak tahu, gue lupa taruh di mana. Kira-kira itu penting nggak? Pasti dibilangin, cari dulu kuncinya baru bisa kita berangkat, bener kan? Cari dulu kerajaan Dia. Kalau kita, kalau saya bicara tentang kingdom, kita tuh sebenarnya hidup jadi aman, jadi tenang. It's more than enough. Kita mau bangkrut, who cares? Karena kita nggak mengukur dengan daging kita. Ini loh, kita harus tahu ya posisi kita. Karena iblis itu nggak mau kita berfungsi. Apa yang kita punya, dia nggak mau tahu untuk kita tuh tahu dan kita mengerti. Itu loh. Saya mau beli rumah auction, anggaplah di Sydney harganya 1 M, kata salesnya gitu kan. Oke, saya punya duit, saya pinjam semua cukup 1 M, 1,2 lah gitu. Tapi dia telepon mama saya di Indonesia, mah mau beli rumah kira-kira katanya 1,2 M lah, 1 M gitu kan. Kamu ada? Ya ada 1,2. Tapi di tengah minggu
Mama saya kirim 5M masuk ke bank saya. Saya nggak ngecek, istri saya nggak ngecek, mama saya juga nggak telepon saya. Akhirnya hari Sabtu tiba auction tuh. Wah, dari 800.000, 900.000, 1M, 1,1, 1,2. Duit saya cuma 1,2. Kira-kira saya berani lagi nggak ngangkat? Nggak berani kan? Karena apa? Duitnya kurang. Jadi ini apa? Apa yang saya tahu saya punya cuma 1,2. Seandainya saya tahu saya dapat kiriman 5M, kira-kira ya baru segitu gua angkat lagi. Apa takut? Benar. Berapa banyak dari kehidupan kekristenan saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang Tuhan sudah invest di dalam hidup saudara. Sudah, saya katakan. Bukan belum. Sudah. Nggak percaya? Kita lihat di ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kita nggak rohani ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang memang baik. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini sebenarnya rahasia dari kecil ya. Ya udah dah, biarin Pak. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17, bukan 1. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Diam dulu ya. Baca pelan-pelan yang atas. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ini satu keadaan di mana setiap orang Kristen harus mengerti. Kekristenan ini ditentukan oleh ini. Siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau kita di dalam Kristus makan durian kita kebagian nggak? Dapat kan? Rugi amat kalau kita nggak dapat kan? Yesus makan bakso pakai cabai itu kedapatan? Dapat kan? Kalau kita di dalam Kristus, pertanyaannya, kita kurang apa? 1 kurang percaya, 2 kurang ajar. Iya, kita pakai Tuhan kan untuk kita, bukan Tuhan pakai kita untuk Dia. Kalau kita di dalam Kristus, itu kita more than enough. Amin. Ini loh hal-hal yang seperti ini gereja tidak ajarkan bahwa saudara dan saya, bagi siapa yang percaya di dalam Kristus, saudara ini ada di dalam Kristus, dan lagi pula kita nggak butuh lawatan. Kalau Bapak punya perusahaan bikin cabang misalnya di mana di Melbourne, di Sydney atau di luar negeri, yuk kita lawat, yuk kita kunjungi. Berarti kan kita mau ngecek kan, bener nggak di perusahaan ini, bener nggak keuangannya? Ya, kalau Yesus ngelawat atau saudara cuma berkunjung ke Australia, habis itu selesai ngapain? Pulang kan ke Jakarta. Makanya waktu Indonesia bilang, Indonesia dilawat Tuhan, biarin, Yesus tinggalnya di Sydney kok. Nggak percaya? Bapak kan cuma dilawat kan? Yesus tinggalnya di Sydney Pak. Dia habis ngelawat terus dia pulang ke Sydney gitu. Tapi kita butuh Emmanuel, God with us. Pasca God for us. Dia mati dan dia bangkit kan? Yesus untuk kita. Tetapi waktu Pantekosta, Roh Kudus itu diturunkan. Berarti tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam. Kalau dia di dalam kita atau kita di dalam dia, kita nggak kurang apa-apa. 2 hal yang saya mau bagi tentang ayat ini. Yang pertama, kalau kita di dalam Kristus, kita gepeng sekalipun, kita punya masalah apapun juga, kita bangkrut sekalipun apapun, walaupun kita salah sekalipun, tapi kita bawa di dalam pertobatan, kita nggak akan takut. Jadi kita akan bilang, amin Christ, aku di dalam Kristus. Ya kan, kita akan tenang kan?
Karena kita nggak mikir secara daging, tapi gini loh. Kalau saya punya kertas, gini. Cara kita melihat itu seringkali salah. Kalau ini kita jadikan problem atau kemewahan saudara, keberhasilan saudara, ini terlalu dekat. Sehingga saya nggak bisa melihat yang lain. Problem itu besar atau kecilnya problem, itu diukur tuh dari berapa jauhnya saya meletakkan problem ini dari saya. Kalau problem itu saya taruh di sini, saya nggak melihat Bapak dan Ibu. Tapi semakin jauh saya letakkan, saya lebih melihat Kristus lebih besar. Makanya kalau berdoa, jangan bilang kepada Tuhan betapa besarnya Tuhan problemku. Oke, saya ulangi. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan problemku besar. Jangan. Tapi bilang kepada problem Bapak dan Ibu, betapa besarnya Tuhanku. Amin. Itu. Jadi kalau kita di dalam Kristus seharusnya ya orang yang percaya, makanya tanya diri saudara sendiri lah, saya nggak berani tunjuk. Apakah saudara benar-benar ada di dalam Kristus? Kalau saudara ada di dalam Kristus, mau segepeng apapun, ada masalah apapun juga, dihina orang, dimakan orang, uangnya segala macam, ya sudahlah, amin Christ. Karena satu hal yang iblis pertama kali ambil kehidupan kita itu damai sejahtera kita. Waktu damai sejahtera kita, iman kita istilahnya hilang, itu dia gampang masuk. Terus yang kedua, kalau kita di dalam Kristus, waktu kita kaya, waktu kita jadi berhasil, waktu kita sukses, kita akan bilang, kamu worry. Saya nggak bangga kok akan hal itu. Karena apa? Amin Christ. Ya kan? Jadi segepeng apapun kita nggak akan jadi panik. Karena aku di dalam Kristus. Bapakku tahu kok. Seberhasilnya kita, semewah-mewahnya kita nggak akan jadi sombong. Karena apa? Amin Christ. Amin. Itu yang membuktikan bagaimana kekristenan kita. Amin. Makanya lagi pula doa ya, kalau kita ngomong tentang doa ini juga gereja seringkali nggak ajarkan. Saya juga temui ini baru istilahnya 10 tahun yang lalu dan saya pelajari. Sebenarnya kekristenan itu masih terlalu banyak yang kita nggak tahu, yang kita nggak ngerti, dan kita udah terlalu sombong kayaknya kita sudah tahu semua. Apa yang kita tidak tahu itu lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Yang kita tidak tahu jauh lebih banyak. Kayak doa. Jangan berdoa. Tuh kan Tuhan jawab. Benar nggak? Waktu kita doa tuh Tuhan baru jawab. Ayo. Ini Pak Yusuf tuh baru doa tuh. Ayo malaikat kumpul. Jawab. Tuhan menciptakan 6 hari. Selesai sudah. Berkat itu sudah ada di luar. Waktu memberi, waktu ini Tuhan berkati aku. Enggak, sebenarnya dia udah berkati. Tapi ketika kamu melakukan di dalam ketaatan, kamu punya kunci untuk buka pintu berkat itu masuk dalam hidup saudara. Sebenarnya sudah ada. Sekarang kalau kita masih panik-panik terus, kita belum punya dan kita nggak tahu siapa kita nggak akan berfungsi. Yang namanya Matius 28 ayat 19 nggak akan pernah jadi. Pergi beritakan Injil ke seluruh dunia. Ya kan itu motonya full gospel ya. Kita masih mikirin yang nasib siapa begini gitu. Kita masih begitu terus. Ya. Saya minta 2 ayat lagi yang kedua ini. Roma 8 ayat 11 coba. Ini loh. Ayat ini saya mau tuh benar-benar apa ya? Kalau ini ubin keras kan nih. Ini nih kalau di mop di pel kan nggak itu kan nggak bergores kan, karena pelnya kain kan. Saya mau tuh istilahnya hati saudara dan pikiran saudara, tubuh, jiwa dan roh saudara tuh tergores gitu, seperti ubin ini nih ada yang gores pakai benda yang keras ketika saudara baca ini.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, diam di dalam saudara dan saya, kira-kira Roh Kudus itu powerful nggak? Powerful kan, yang bisa membangkitkan Yesus. Itu ada di mana sekarang? Waduh, kenapa sekian lama kita jadi pecundang? Iblis selalu membohongi kita dengan perkara-perkara yang tidak benar. Kenapa? Kita tidak tahu kebenaran. Alkitab katakan, mungkin saya bohong, ini enggak ayat kedua, ayat ketiga. Dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 31 32. Yesus bicara kepada orang Israel yang percaya kepada Dia. Kalau kamu ada di dalam firman-Ku, di firman Dia, maka kamu adalah murid-Ku, ya kan? Dan kamu akan tahu kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Apa kebenaran? Firman Tuhan, boleh. Tapi kalau saya ganti dengan istilah yang gampang dimengerti, kebenaran itu original information, informasi yang original. Itu firman Tuhan. Kalau kita ada di dalam firman-Nya, maka kita adalah muridnya dan kita akan tahu original informasi yang original kita tahu gitu loh. Ya kan? Roh Kudus yang kasih pengertian juga. Kira-kira waktu iblis datang, karena tugasnya iblis apa? Dia adalah bapak dari apa? Pembohong kan? Berarti dia lawannya dari kebenaran, lawannya dari informasi yang original, ya kan? Dia kasih informasi yang palsu dengan apa? Sakit penyakit, problem, dan segala sesuatunya. Kita akan jadi takut. Tapi kalau kita mengerti original information, iblis, lu begini, lu malu-maluin, gua tahu. Gua tahu apa yang lu lagi kerjain. Lu kan cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pergi. Di situ kalau saudara benar-benar punya iman dari dalam dan keluar, gak cuma teriak-teriak, tapi di dalamnya kosong. Ngerti? Apa kita kalau masuk dalam kegelapan, gelap, minggir, gua terang nih. Enggak. Terang itu dari dalam. Waktu dia masuk ke dalam kegelapan, terang itu akan menyingkir dengan sendiri. Oke? Amin. Jadi kita harus tahu original information. Oke, yang terakhir sebelum saya tutup. Yang tadi Lukas 14 ayat 34-35 ya. Kalau di 34-nya. Kalau di bahasa Indonesia nggak enak, bahasa Inggrisnya dapat nggak? Dapat ya. 34-nya dibilang gini, garam memang baik, tetapi garam juga menjadi tawar dengan apakah diasinkan. Ya, terus 35-nya, kalau garam tawar nggak bisa diasinin. Terus 35-nya, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Kalau bahasa Indonesia buat saya itu bingung. Ladang biasanya apa? Untuk pupuk juga kan? Tapi ladang dan untuk pupuk, jadi sama-sama gitu kan? Apa bedanya? Tapi kalau bahasa Inggrisnya, lihat. Bahasa Inggrisnya di New King James, kan garam kalau sudah hilang hasilnya jadi tawar gitu kan, gak ada gunanya, ya kan? Jadi untuk ladang dan pupuk pun juga tidak ada, itu dibuang. Dapat. Nggak ada New King James, oke? Salt is good, but if the salt have lost its flavor or savor, wherewith, dia lebih susah bahasanya buat ituan. Ya, New King James kalau ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ada. Tadi saya. Oke. Jadi sebenarnya bukan untuk ladang dan untuk pupuk. Kalau cuma pengertiannya untuk ladang dan pupuk, itu susah dimengerti. Makanya kalau bisa ya,
Mungkin nggak tahu ya yang bisa Mandarin, mungkin Mandarin juga banyak beda kali ya. Banyak nggak bedanya sama Indonesia? Arti-artinya. Oke, ini King James. Oke, it is neither fit for the land nor yet for the dunghill. Jadi yang atas itu buat tanah dan juga buat dunghill. Dunghill itu tumpukan kotoran. Artinya Tahu kan? Nah, dulu waktu ke toilet, saya pelayanan di Kalimantan, pedalaman, orangnya yang nyambut saya itu bilang bapak-bapaknya, Pak nanti kalau ke toilet mesti pagi-pagi ya besok, terus mesti bawa kayu katanya. Jadi saya nggak ngerti ya kan, ya sudah, bener, mesti pagi-pagi. Kalau udah siang itu banyak muk babi-babi kecil gitu loh. Ya begitu jatuh, seruduk saudara, berebutan gitu loh. Nah, ini dulu juga orang ke toilet itu nggak kayak sekarang tinggal di flush gitu loh. Mereka itu disediakan kotak garam dan mereka gali, terus mereka doing business dan habis doing business, tanah yang tadi ditutupi dan ini ditaruh garam. Oke, jadi saya dahil ya. Tapi di ayat 34, garam kalau sudah hilang asinnya, nggak ada gunanya kan jadi garam. Sebenarnya garam bisa hilang asinnya. Tidak bisa, benar. Garam itu tidak bisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus ngomong? Pernah saudara pikir nggak waktu baca Alkitab? Kenapa ya Tuhan Yesus kok beri perumpamaan ini? Kan itu perumpamaan, tapi ada artinya. Yesus ngomong, itu kebanyakan garam yang diambil dari laut mati. Nah, laut mati itu banyak mineral-mineral yang lain. Ya kan, ada gypsum, ada lumpur, juga ada pasir. Nah, kalau dia pabrik yang murahan, dia kerok aja dia jual di pasar. Tapi kalau yang mahal, dia proses sehingga jadi pure kan, jadi sempurna gitu. Sama dengan orang Kristen. Kalau hidup kekristenan kita itu bercampur aduk dengan urusan dunia, kita akan menjadi garam yang tidak ada rasa asin dan akhirnya dibuang. Ini kebenaran. Tapi kalau kita benar-benar ya ada di jalurnya Tuhan, nggak usah doa istilahnya. Makanya doa juga seringkali saya temukan ya. Orang yang jago doa, apalagi yang jago spiritual warfare. Kalau kan spiritual warfare, doa peperangan. Mungkin yang dari Katolik mungkin nggak ngerti. Spiritual warfare, pagi setan sana gitu kan, cari sini keliling sana keliling sana. Belum tentu punya keintiman dengan Tuhan. Saya ulangi, orang yang jago doa, orang yang jago doa peperangan sekalipun belum tentu, bukannya tidak ya, belum tentu punya keintiman dengan Tuhan. Tapi orang yang punya keintiman dengan Tuhan pasti dia bisa berdoa. Karena apa? Doa yang seperti kita agamawi nih, Kristen, kita doa jam berapa? Hari apa? Itu waktunya siapa? Waktunya kita, benar Pak. Bukan waktunya Tuhan. Pas udah doa, udah selesai. Oke, amin. Ada bubur, panasin. Kecapnya mana kecap? Udah pusing dengan gitu kan. Tuhan baru mau nyaut gitu loh. Kita datang. Tapi orang yang punya intimasi dengan Tuhan, kita lagi duduk aja Tuhan bisa ngomong, lu begitu ke tetangga lu sebelah tuh, ini ada masalah. Waktunya Tuhan. Dengan demikian, kita sangat gampang dipakai Tuhan. Sangat terlalu gampang. Tapi orang yang jago doa belum tentu punya intimasi. Jadi orang yang punya intimasi, wah luar biasa. Mau ngapain aja enak. Saya kemarin overweight barang saya. Tenang aja. Karena bukan barang saya, itu barang titipan semua, vitamin dan segala macam. Aduh, tenang. Naik Garuda. Di kampung saya udah deran gitu. Bayar lah, gak takut saya bilang gitu. Di kantor ada orang yang saya kenal. Perih, mau Indo ya? Iya. Tahunya overweight kali.
Ya udah masuk aja deh. Terus saya minta itu dong, karena saya panjang kan, saya minta yang emergency. Udah kasih yang emergency. Berapa kali saya travel udah terlalu banyak. Itu Tuhan bisa kasih. Di Bali kemarin waktu Mei saya ada apa, ketemu orang yang baik, sudah Pak saya kerjain Pak semua. Itu counter loh, dia nggak kenal saya, dia kerjain semua. Tadinya saya mesti travel kemana, tetapi saya mau langsung direct ke Sydney, saya kerjain Pak. Nanti saya teleponin. Akhirnya saya kasih juga kan 500.000 gitu kan, udah kaget gitu kan. Tapi maksudnya ini, kalau kita melakukan itu buat Tuhan, it's fine. Yes. Pokoknya benar-benar kita nggak mikirin daging kita. Makanya apa yang kita lakukan, nggak peduli itu kreditnya jatuh ke siapa, ujiannya jatuh ke siapa, jangan peduli. Yang penting jatuh kepada Tuhan kemuliaan. Ya, oke, seksi lagi. Ini kita tutup. Nah di sini di ayat 35-nya dikatakan neither fit for the land dan neither for dunghill. Nah artinya waktu orang itu keluar, waktu itu orang selesai bisnisnya, dia tutupin pakai tanah, terus dia ambil dari kotak. Kotak ini walaupun kotak ini isinya garamnya itu sempurna, benar-benar garam sempurna gitu 100%. Tapi ini dasar si bapak ini males, dia itu jauh benar gitu. Nah udahlah gua tutup pakai tanah yang gua gali tadi. Dia beres, dia keluar, dia itu pergi. Kira-kira garam itu jadi disinfektan nggak? Hah? Kenapa? Enggak. Hah? Enggak dipakai. Berapa banyak orang Kristen hebat di gereja, hebat di persekutuan, tapi tidak pernah berfungsi dan menyentuh sesuatu yang dunia itu kotor. Tanah itu kotor, air itu kotor, tapi garam bisa menjadikan disinfektan. Saudara dan saya itu bisa mentahirkan dunia, dan itu tugasnya kita masing-masing. Amin. Tapi berapa banyak gereja yang jago, gereja yang gede, gereja yang banyak duit, gereja yang begini dan begitu, akhirnya apa? Berantem karena kedudukan, berantem karena duit, berantem karena ini. Di sekitarnya masih belum. Makanya full gospel ini kan benar-benar bilang harus keluar kan. Motonya itu kan. That's the good. Amin. Kita more than enough sebenarnya, karena Dia sudah memberikan kepada kita. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Oleh sebab itu pergi. Kok apa hubungannya Tuhan? Segala kuasa telah diberikan kepadamu. Kok engkau suruh? Iya, kita yang disuruh pergi kok. Artinya gini, segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan. Kita ini disuruh pergi karena kita apa? Kita ini sudah ada di dalam Kristus. Kita ini sudah komplit. Kita ini sudah. Bukannya belum, saudara. Ya. Jadi jangan banyak berdoa istilahnya, tapi banyaklah punya intimasi dengan Tuhan. Bedanya apa? Bedanya kalau doa itu punya waktu, intimasi di toilet pun bisa, lagi driving pun bisa. Banyak ngomong sama Tuhan. Kalau dibilang saya nggak pernah dengar suara Tuhan, itu bohong sebenarnya. Karena Yohanes 10 ayat 3 dan 4 kalau nggak salah dikatakan, dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Tapi kalau dia nggak mendengar dan nggak mengenal, berarti itu bukannya dombanya Tuhan dong. Dombanya siapa itu? Ya kan nggak tahu kan? Nah karena apa? Ya tadi garam itu sudah terlalu banyak bercampur. Ya, coba kita belajar fokus. Dan hari ini saya mau tantang saudara, apapun yang saudara alami, mungkin saudara ada di bawah, di tengah, ataupun di atas, jujur dengan Tuhan. Saya percaya mungkin berapa bulan yang lalu Tuhan ngomong sesuatu buat hidup saudara dan challenge saudara, tantang saudara untuk melakukan sesuatu. Lakukan. Apapun posisi saudara, dalam masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah apa saja,
belajar jujur dengan Tuhan, dan taati apa yang Tuhan mau. Dan itu akan menjadi berkat. Amin.